Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aditya, dari panduansukses.com di channel Belajar Bersama Panduan Sukses. Nah, pada kesempatan kali ini, di seri ke-6 ini, kita akan membahas tentang list building. Pentingkah? Jadi, seberapa pentingkah list building ini untuk bisnis online kita? Oke, mari kita bahas. Namun sebelum kita sampai pada pembahasan intinya, saya ingin sedikit bercerita dulu pada Anda. Jadi ini ceritanya di tahun 2011, antara 2011 sampai 2012, saya lupa ya. Jadi di tahun itu saya sama sekali belum mengenal tentang bisnis online ya. Saya sudah berbisnis, jadi saya sudah berbisnis sejak kuliah, dan di saat itu saya hanya memiliki bisnis offline, dan saya punya kantor, punya karyawan, dan saya belum mengenal sama sekali bisnis online. Namun saat itu juga saya lagi getol-getolnya belajar tentang properti ya. Tapi saya juga suka surfing. Jadi meskipun saya belum sama sekali mengenal bisnis online, tapi saya suka surfing, saya suka googling, saya baca-baca artikel, saya lihat tips-tips tentang properti. Waktu itu saya minat di properti. Nah, akhirnya saya ketemu dengan websitenya Joe Hartanto. Jadi mungkin Anda pernah dengar beliaunya. Jadi Joe Hartanto ini produknya kalau nggak salah property cash machine ya, tapi saya nggak mau bahas lebih dalam tentang itu. Jadi intinya di situ adalah saya belajar. Joe Hartanto ini punya konsep yang unik tentang properti. Jadi saya melihat videonya, ada 3 video waktu itu ya. Ada 3 video saya lihat dari websitenya. Ketika saya lihat kok kayaknya menarik ya. Terus di situ dia menampilkan sebuah kotak form, di mana dia mengatakan jika ingin melihat video berikutnya, silakan masukkan email Anda di kotak form ini. Oke, akhirnya saya memasukkan email saya dan nama saya di situ. Dan benar, ketika saya masukkan email saya dapat email konfirmasi. Saya konfirmasikan, kemudian saya dapat email pertama dari Joe Hartanto itu tentang video berikutnya. Nah, singkat cerita, di hari-hari berikutnya saya dapat email lagi, saya dapat email lagi, saya dapat email lagi. Akhirnya awalnya yang saya pertama-tama itu saya hanya searching, saya hanya googling, akhirnya ketemu dengan website beliau, dan mungkin kalau saya tidak memasukkan email saya di form itu, mungkin saya sudah lupa ya namanya siapa, saya nggak sama sekali mengenal. Tapi karena saya sudah memasukkan nama saya di email, akhirnya saya dapat email berulang kali dari beliaunya. Dan akhirnya pada suatu waktu, tepat 1 minggu kalau nggak salah ya, dia memberikan penawaran. Ini saya punya buku, saya telah menulis sebuah buku tentang properti itu tadi. Jadi konsepnya dia jabarkan dalam buku itu. Ketika saya klik dalam email tersebut, saya mengarah ke halaman page website yang belakangan saya tahu itu namanya landing page atau sales page. Jadi di situ dia mengatakan, dia ceritakan latar belakang segala macam, kesusahan dalam properti, dan dia kasihkan solusinya, berikut testimoni dan lain-lain. Ya mirip seperti landing page yang Anda lihat saat dia mengatakan harganya sekian. Saat itu saya lupa harganya sekitar 100.000 atau 200.000 berapa gitu. Oke, akhirnya karena saya tertarik sekali, dan saya sudah mendapatkan email dari beberapa email sebelumnya, saya sudah tertarik, akhirnya saya memutuskan untuk beli. Ketika saya klik yes, itu muncul halaman penawaran baru. Jadi Anda perlu menambahkan sekian puluh ribu. Jadi totalnya, kalau misalnya aja ya, kalau tadinya 150.000, terus dia nambahkan ada beberapa tips, 3 tips tambahan, plus dia kasih tanda tangan di bukunya. Saya hanya perlu nambah 49.000. Oke, nggak masalah, 49.000 ya. Jadi total yang harusnya saya bayar 150.000, saya harus bayar 199.000. Jadi akhirnya saya pesan, dan selang beberapa hari kemudian bukunya datang, dan saya sangat excited sekali membaca bukunya, apalagi lihat tanda tangannya. Karena bagi saya dulu, orang yang namanya terpajang di internet itu orang yang terkenal gitu. Karena saya dulu sama sekali nggak kenal bisnis online ya. Nah, itu efek dari email marketing ya. Karena dia
setiap dia kirim email dia menyebutkan nama saya, first name saya. Akhirnya saya menjadi terbangun hubungan secara personalnya gitu. Akhirnya ketika saya membeli produknya, saya menjadi excited, seakan-akan sudah kenal dia lama ya. Jadi itu cerita dari saya. Apa inti dari cerita ini? Jadi intinya adalah tanda kutipnya saya terperangkap dalam jebakan list building dari Mas Jo ini ya. Artinya dari awalnya karena email marketing ini, list building ini, dari awalnya saya nggak tahu sosok dari beliaunya ini, dia sudah nulis berapa buku atau dia sudah seperti apa. Akhirnya saya menjadi lebih mengenal dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu seminggu gitu. Karena email marketing itu, dan akhirnya saya closing membeli produknya. Oke, dari cerita singkat ini apakah Anda sudah menangkap peran dari email marketing dalam bisnis online? Artinya yang membuat dari seseorang yang sama sekali nggak kenal dengan si pebisnis itu, si penjual itu, si seller itu menjadi kenal dan menjadi excited dengan produk yang dibelinya. Itu efek dari email marketing. Jadi kalau saya kembali bertanya, pentingkah list building? Jadi saya menjadi tanda kutipnya korban dari list building. Saya menjadi buyernya itu bahkan jauh sebelum saya mengenal bisnis online. Nah, jadi mengapa pentingnya list building ini? Yang pertama adalah membangun brand. Jadi yang seperti tadi yang saya ceritakan ya, yang awalnya saya nggak kenal, akhirnya dari email yang dia kirim, akhirnya saya kenal. Bayangkan jika saya datang di website, lihat video tutorial dan itu nggak ada emailnya sama sekali, nggak ada form emailnya sama sekali. Setelah saya lihat video tutorial, langsung saya keluar pergi, saya lupa lagi. Syukur-syukur kalau masih minggu depan atau 1 bulan lagi masih ingat nama webnya apa ya. Jadi kadang meskipun nama webnya benar-benar mudah diingat pun, kadang orang terlalu banyak surfing di internet, dia akan lupa gitu. Nah, dengan email marketing itu, dari setiap dia menerima email dari kita sebagai pelaku list building atau email marketing, marketer, maka orang akan semakin mengenal, calon buyer kita akan semakin mengenal kita secara personal ya. Jadi pendekatan personal, karena prinsip dari email marketing itu kita bisa menambahkan first name, bisa menyebutkan namanya, sehingga orang terasa lebih akrab gitu. Tidak jarang saya sendiri kadang ada beberapa pembeli produk saya yang chatting saya di Facebook. Mereka ngobrol dengan saya seperti mereka sudah kenal saya lama gitu. Karena mereka sudah sering menerima email dari saya gitu. Nah, tidak jarang juga saya mendapatkan calon buyer saya yang bertransaksi setelah 6 bulan kemudian. Artinya apa? Hari ini mereka subscribe, minggu depan, sebulan ke depan, 2 bulan ke depan mereka belum tentu beli ya. Tapi mereka masih tetap membaca email kita gitu. Mereka baca email, mungkin antara percaya atau nggak percaya ya. Nah, setelah 6 bulan kemudian atau 8 bulan kemudian atau bahkan lebih dari itu, ada yang baru membeli produk saya. Bahkan mereka bilang, wah setelah baca email-email dari Mas Adit nih, akhirnya saya beli juga produk dari Mas Adit. entah berapa puluh penawaran dia lewatkan ya dari email-email sebelumnya ya. Jadi jebol juga akhirnya. Ya selama orang itu belum unsubscribe, jadi masih ada peluang untuk dia membeli produk kita gitu. Nah, kalau ditanya, email marketing ini memang konsep pemasaran kuno ya. Konsep pemasaran kuno sudah sejak bisnis online ada. Email marketing ini sudah banyak diterapkan ya. Sejak ada Facebook, sejak ada sosial media marketing, email marketing sudah berjalan. Nah, pertanyaannya, hingga saat ini masih efektifkah teknik email marketing ini? Nah, sekarang saya kembali bertanya pada Anda. Setiap orang yang online pasti punya email nggak? Gitu. Kira-kira lebih banyak mana orang punya email sama orang punya akun Facebook, orang punya akun Instagram, orang punya akun Twitter? Kira-kira lebih banyak mana? Karena untuk kita
login atau sign up di Facebook, di sosial media lainnya pun kita pun butuh email gitu. Nah, setiap orang yang memiliki aplikasi mobile, setiap orang yang memiliki Android, mereka pasti punya email ya. Karena gimana mereka bisa mengakses App Store-nya kalau mereka nggak punya email ya. Jadi setiap orang punya email. Setiap orang yang online punya email. Artinya apa? Masih efektifkah email marketing? Masih efektif. Karena email ini adalah kebutuhan dasar. Setiap orang mau sign up apa, setiap orang mau pakai aplikasi apa, mereka butuh email ya. Artinya email masih menjadi media yang dibutuhkan orang, yang masih terus dibaca orang. Nah, jadi sebenarnya email marketing ini untuk siapakah? Apakah email marketing ini hanya untuk affiliate marketer, hanya untuk produk kreator yang jualan produk digital aja, yang jualan buku aja? Kalau saya bilang enggak. Jadi semua yang berbisnis online dan menginginkan pembelian yang berulang itu butuh email marketing. Jadi semua yang berbisnis online ya. Nah, waktu itu saya membaca sebuah ebook dari seorang Masta yang dia omsetnya sudah ratusan juta sampai miliaran per bulan. Waktu itu dia jualan helm online gitu. Saya lihat waktu itu dia juga sharing ilmunya lewat ebook. Saya download ebooknya dan saya baca-baca, dan waktu itu saya juga baru awal-awal belajar bisnis online ya. Saya baca-baca, saya pikir gila betul, jualan helm bisa via online gitu. Dan dia ceritakan salah satu strateginya adalah dia lewat email marketing ya. Jadi dia menyisipkan form kotak email itu di websitenya gitu. Nah, saya lihat, wah gila, jualan helm dia pakai email marketing gitu. Gak kebayang ya. Jadi bukan hanya orang jualan produk digital aja, orang jualan produk affiliate marketer aja. Banyak produk yang bisa dijual dengan email marketing. Tinggal Anda terapkan, sesuaikan caranya saja. Marketplace apalagi seperti Lazada, contohnya mereka memberikan form jika ingin dapat diskon 5%, silakan masukkan email. Nah, dari situ mereka menerapkan strategi email marketing di situ. Apalagi produk-produk yang evergreen, jadi seperti produk kesehatan, produk diet, produk kecantikan dan lain-lain. Produk kecantikan ini setiap saat ada yang baru ya. Jadi jika Anda tidak menyimpan database email pelanggan Anda tidak akan bisa mengupdate informasi baru. Ini Anda tidak bisa mengatakan ini loh ada produk terbaru tentang kecantikan atau ada produk-produk lainnya gitu. Nah, lalu bagaimana sih proses membangun list secara umum? Nah, yang paling banyak mungkin Anda jumpai adalah dengan memberikan giveaway. Giveaway ini bisa kita berikan tutorial, studi kasus, atau ebook tips-tips ya. Nah, contohnya di sini saya membuat sebuah halaman page khusus, landing page khusus ini untuk membagikan ebook saya. Jadi saya membuat page ini bukan untuk berjualan. Jadi page ini saya murni buat untuk saya mengumpulkan list ya. Nah, ini ebook yang saya tawarkan. Jadi saya deskripsikan di sini, kemudian saya berikan kotak form di sini ya. Dan saya menambahkan testimoni mereka-mereka yang sudah membaca ebook ini ya. Dan saya buat ebook ini sekitar 50 halaman, saya buat khusus, terus saya desain e-covernya, kemudian saya tampilkan di sini. Khusus untuk saya menangkap email dari calon buyer saya. Nah, bagaimana untuk produk kecantikan? Nah, kita juga saya juga membuat page ini. Ini saya memberikan tips kecantikan, jadi artikel berseri di sini ya. Jadi mereka yang subscribe di sini, mereka akan mendapatkan artikel berseri tentang kecantikan ya. Jadi kita bisa menarget, kita bisa mengumpulkan email orang-orang yang tertarik, orang-orang yang minat dengan apa yang nanti kita tawarkan ya. Jadi misalnya, contohnya saya ingin menjual
tools atau tutorial atau panduan lainnya tentang Facebook. Jadi saya perlu memberikan giveaway seperti ini. Begitu juga dengan di sini, saya ingin menjual produk-produk kecantikan. Jadi saya memberikan giveaway tentang tips-tips kecantikan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah sharing di blog. Jadi misalnya kita memberikan tips sharing, kemudian di paling bawah kita berikan kotak form. Atau dari artikel-artikel yang kita buat di website kita bisa menambahkan misalnya di pojok atas ini kotak form untuk mereka subscribe. Jadi ingin berlangganan tips-tips dari kami, silakan Anda subscribe. Misalnya seperti itu ya. Nah, dari dua hal ini mana yang lebih efektif? Terus terang saya paling banyak menggunakan yang pertama ini dan hasilnya menurut saya efektif sekali ya. Nah, ada dua macam list yang kita bangun ya. Yang pertama adalah buyer list. Jadi mereka-mereka yang sudah pernah membeli produk dari kita. Jadi misalnya mereka bulan ini mereka beli produk kecantikan A. Nah, ketika nanti ada update, ada produk kecantikan yang baru, kita bisa tawarkan buyer list ini ya. Ya sebenarnya sih kita bisa tawarkan hampir semua ke semua list kita ya. Tapi mayoritas mereka yang sudah pernah membeli dari kita itu kemungkinan besarnya untuk beli besar daripada mereka yang sebelumnya belum pernah beli ya. Jadi mereka yang sudah pernah beli produk dari kita jangan disia-siakan ya. Anda perlu rekam juga database mereka. Yang kedua, freebie list. Freebie list sih yang seperti yang tadi itu. Seperti saya yang mengisi kotak form di kotak formnya Mas Jo tadi ya, untuk mendapatkan video tutorial lanjutan tentang properti tadi. Seperti mereka-mereka visitor saya yang mereka mendaftarkan email mereka untuk mendownload ebook Facebook saya, Facebook marketing saya ya. Seperti visitor yang mendaftarkan email mereka untuk mendapatkan tips-tips tentang kecantikan dari website saya gitu. Jadi mereka ini disebut freebie list. Jadi mereka ini freebie ini mereka butuh proses. Mereka butuh proses dari email-email yang mereka dapatkan. Mereka butuh proses untuk mereka membeli ya. Jadi jika dilihat mayoritas persentasenya lebih besar mana? Buyer list sama freebie list yang beli? Tentu buyer list ya. Karena buyer list ini mereka sudah kenal kita, mereka sudah respect dengan kita. Jadi ketika ada produk lain yang bagus, apalagi produk sebelumnya mereka sudah puas, mereka akan beli gitu. Namun kita juga perlu membangun kedua-duanya. Yang penting adalah perbesar list kita dan tingkatkan engagement dengan mereka. Jadi apa yang dibutuhkan untuk kita melakukan list building? Ada 3 hal. Yang pertama adalah giveaway. Anda tentukan dulu. Jadi sekarang bisnis Anda apa? Misalnya bisnis Anda tentang produk diet atau suplemen diet. Jadi Anda perlu giveaway ini adalah misalnya ebook atau tutorial tentang diet atau tentang olahraga, menjaga kesehatan dan lain-lain. Atau Anda bisa memberikan special report. Tiru cara saya turun 10 kg dalam 2 minggu, misalnya seperti itu. Dan itu harus beneran ya, jangan dibuat-buat ya. Nah, contohnya seperti ini, saya membuat ebook tentang trik jitu jualan dengan Facebook. Ini setelah saya mempraktekkan selama berbulan-bulan dan saya rasa hasilnya efektif. Jadi saya menuliskannya dalam sebuah ebook. Nah, yang kedua adalah jelas autoresponder. Autoresponder ini fungsinya adalah mereka menangkap email. Jadi ketika mereka memasukkan email, otomatis akan terekam di autoresponder kita. Dan autoresponder ini yang nanti memanage database kita. Jadi ketika kita ingin mengirim ke list kita tinggal pilih mereka ini kemarin join di list yang mana. Jadi kita tinggal pilih kirimkan email penawaran atau email engagement, dan kita juga bisa men-setting email berantai ya. Jadi email otomatisnya. Tips kecantikan saya men-set. Nah, ini contohnya. Saya telah men-set email sampai hari ke-19 ya. Ini 19 di sini. Jadi sampai hari ke-19 dengan susunan seperti ini ya.
awalnya terima email terus ada jarak 2 hari kemudian, sehari kemudian dapat email. Nah, ini saya sudah men-set email otomatis, di mana dari awalnya email berseri, kemudian ada juga diselipin dengan email promosi ya. Nah, jadi kita tinggal promosikan giveaway itu. Jadi ketika mereka subscribe, mereka akan otomatis akan menerima langsung email di sini. Terus besoknya mereka dapat email yang ini, besoknya email yang ini, besoknya email yang ini, besoknya lagi email yang ini, besoknya lagi email yang ini, dan begitu seterusnya ya. Jadi tanpa kita harus kirim manual, kapanpun mereka masukkan email, mereka akan dapat email itu secara berurutan. Jadi itu mereka dapatkan email berantai. Itu fungsi dari autoresponder. Ataupun Anda ingin mengirim email real time saat ini pun ke semua list Anda, itu bisa dengan autoresponder. Nah, yang ketiga tentunya dibutuhkan landing page. Seperti yang saya buat tadi ya, page untuk saya menangkap email. Nah, kita membutuhkan landing page seperti ini untuk kita menangkap email-email dari visitor kita. Kemudian ataupun kita membutuhkan landing page untuk sales page, untuk kita berjualan produk kita. Nah, jadi ini 3 hal yang kita butuhkan untuk kita membangun list building dengan email marketing. Oke, jadi selamat membangun engagement list Anda. Semoga Anda mendapatkan lebih banyak buyer-buyer yang loyal dari list building ini. Dan sekian video tutorial seri 6 kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Semoga bisnis Anda semakin sukses. Salam sukses dari saya, Aditya, panduansukses.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.